untuk teman-teman guru semua, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan buat pengimbasan dari BIMTEK AKM Angkatan ke-6 yang kemarin saya telah jalani selama 4 hari. Nah, tata cara yang pertama, setidaknya sebelum itu kita harus punya nomor UKG atau akun SIM PKB. Itu kita bisa login masing-masing, karena dengan akun itu kita bisa mengikuti BIMTEK ini. Yang pertama, tadi kita login. Yang kedua, kita kunjungi situs gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, dari situ kita bisa melakukan login SIM PKB kita tadi dengan password yang sudah diberikan dari pusat. Selanjutnya kita pilih seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, setelah itu kita pilih, nanti akan muncul kegiatan yang bisa kita ikuti, atau di sini dia buat kegiatan yang bisa Anda ikuti. Kita daftarlah itu. Nah, kebetulan kemarin saya memilih angkatan ke-6 karena di situ bisa waktunya saya pilih, saya jalani. Nah, sudah kita pilih, kita jalanilah BIMTEK di dalam. Nah, di dalam BIMTEK itu berisi orientasi tentang asesmen kompetensi minimum, konsep yang harus diujikan nanti. Tapi asesmen ini tidak untuk menilai siswa, tapi untuk menilai mutu sekolah. Itulah dia intinya BIMTEK ini. Yang apa yang kita dapatkan dalam BIMTEK ini adalah kita mengerti tata laksana asesmen kompetensi untuk siswa yang diujikan, yaitu siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Beda dengan UN. Kalau UN dia yang diujikan itu pada setiap tingkat akhir, setiap tingkat, misalnya di SD kelas 6, SMP kelas 9, dan SMA kelas 12. Setelah kita laksanakan BIMTEK tersebut sampai 100%, nah disitulah kita nanti lakukan pengimbasan. Nah, pengimbasan ini sudah pada tahap akhir saya. Sampai sinilah video yang bisa saya sampaikan pengimbasannya yang telah saya alami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Balas sama Ania. Oke, tadi kalau Ibu ini sudah menjelaskan tentang pembahasan BIMTEK dari AKM. Di sini saya mau menerangkan sedikit tentang AKM itu. Ya, di sini saya buat rangkuman saja karena kita semua hampirnya semua mengikuti BIMTEK kemarin. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Ya, di sini asesmen nasional. Asesmen nasional itu adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Jadi ada 3 komponen dalam asesmen nasional. Yaitu yang pertama ada namanya AKM, atau itu adalah Asesmen Kompetensi Minimum, di mana AKM ini menitik beratkan pada literasi dan numerasi. Apa yang diharapkan nantinya ketika AKM ini boleh berjalan, peserta didik itu bisa menjadi problem solver dari suatu masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata ke depannya. Komponen yang kedua di dalam asesmen nasional itu ada survei karakter. Artinya di situ menitik beratkan atau mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga ada namanya survei lingkungan belajar, di mana ini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas. Apa sebenarnya tujuan AKM itu? Tujuan AKM itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia yang berbasis pada kompetensi. Kompetensi di sini maksudnya ada kompetensi sikap, pengetahuan, dan afektif. Tidak lagi berbasis kepada konten yang diajarkan kepada peserta didik.
Kemudian apa rupanya yang menjadi kelebihan daripada AKM? Kelebihan daripada AKM itu yang pertama, berbasis pada kompetensi dari setiap peserta didik. Yang kedua, AKM akan dilakukan terhadap beberapa sampel saja yang diambil secara acak dari setiap sekolah. Jadi ini dilakukan metodenya survei. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Uli tadi, kalau UN dilakukan kepada siswa di akhir jenjang. Kalau SD kelas 6, SMP kelas 9, dan SMA itu kelas 12. Tapi ketika AKM ini akan dilakukan, ini kepada sampel saja dari setiap sekolah. Jadi diambil secara acak. Bisa saja berarti kelas 5 tidak seluruhnya nanti yang ikut untuk AKM. Jadi diambil secara acak, yaitu untuk tingkat SD itu kelas 5, tingkat SMP itu kelas 8, dan tingkat SMA itu tingkat kelas 11. Kelebihan AKM yang berikutnya, adanya refleksi ataupun dapat mengevaluasi sehingga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan yang keempat, pelaporan hasil AKM itu adalah menjadi perbaikan ataupun peningkatan kualitas pendidikan dari satu unit sekolah. Jadi ketika nanti sudah dilakukan AKM itu kepada mungkin anak didik itu hasilnya akan terlihat. Jadi ketika rendah pun itu bukan menjadi suatu penilaian, tetapi itu biar tahu sekolah itu mengadakan perbaikan untuk lebih lagi agar peserta didik itu bisa lebih berhasil lagi dan karakternya juga akan terperbaiki. Jadi memang penting kepada kita guru, kepala sekolah, bahkan peserta didik melakukan AKM ini. Sehingga dengan dilakukannya AKM ini memiliki kemampuan yang lebih baik lagi dan peserta didik kita pun nanti bisa bersaing dengan negara lain. Itu yang diharapkan, itu yang menjadi kelebihan daripada AKM. Kemudian apa perbedaan AKM atau AN itu dengan UN? Jelas ya, sama-sama kita sudah mengetahui sewaktu BIMTEK kita sudah belajar apa perbedaannya. Yang pertama saya ambil dari tujuannya. Tujuan AN itu atau Asesmen Nasional itu adalah untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Memang kalau kita lihat dengan murid kita, khususnya murid kita ya, kita sudah tahu bagaimana pengetahuan mereka. Jadi setelah mereka nanti mengikuti itu kita akan lihat. Tapi mudah-mudahan memang ketika pengacakan nanti maunya murid kita yang pintar lah, maunya nanti yang teracak namanya. Biar artinya kita itu bisa lebih semangat lagi. Tapi ketika nanti yang diambil secara acak, misalkan murid kita yang tidak pernah belajar atau yang malas pun, berarti kita juga guru harus semakin lagi untuk bisa memperbaiki mutu daripada peserta didik kita. Itu. Jadi kemudian kalau UN tujuannya itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, perbedaan daripada UN dan AN itu. Kalau AN tadi diberlakukan untuk jenjang SD kelas 5, kelas 8, kelas 11. Sedangkan kalau UN itu diberlakukan untuk SD di akhir jenjang, untuk siswa di akhir jenjang. Kalau SD dia kelas 6, SMP kelas 9, dan SMA kelas 12. Itu yang menjadi perbedaan yang kedua. Yang ketiga, jenjang penilaiannya. Ya itulah tadi. Oke, yang ketiga, AN itu menggunakan metode survei. Kenapa metode survei? Ya, tadi caranya dengan mengambil sampel siswa yang diambil secara acak tadi dari setiap sekolah. Sedangkan kalau UN menggunakan metode sensus namanya ya, karena seluruh siswa di akhir jenjang wajib mengikutinya, iya kan? Bahkan kalau kalah pun dia ada paket lagi. Jadi itu perbedaannya ya. Keempat, model soalnya.
Model soal AN itu, pada AN itu lebih bervariasi. Ada dia namanya pilihan ganda, ada isian singkat, ada namanya pilihan ganda kompleks. Ya, pilihan ganda kompleks itu maksudnya banyak pilihan yang Misalnya dia manakah di bawah ini yang benar, suatu tahapan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang sesuai dengan tahapan berikut, misalnya A 1, 2, 3, 4, B 1 dan 3, C 2 dan 4. itulah yang menjadi pilihan ganda kompleks namanya. Kita sudah mengalami itu ya ketika BIMTEK. Kemudian sementara kalau model soal di UN itu hanya pilihan ganda, dan akhir-akhir ini 3 tahun berikut berakhir 3 tahun terakhir ini ikut dia ada uraian. Jadi itu perbedaannya. Perbedaan daripada AN dan UN. Kemudian sasaran penilaiannya. Pada AN, kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidik yang mendukung pembelajaran. Sementara kalau di UN itu penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Dan yang terakhir metode penilaiannya. Kalau di asesmen nasional menggunakan MSAT namanya, multi-stage adaptive testing. Tetapi sama-sama berbentuk komputer dia, dan di UN itu berbentuk ya itu dia ya. Kemudian mengapa AN diberikan pada jenjang kelas 5, kelas 8 dan kelas 11? Mengapa AN itu diberikan pada jenjang kelas 5, kelas 8 dan kelas 11? Kenapa tidak sama seperti UN? Itu karena siswa yang menjadi peserta itu bisa merasakan perbaikan pembelajaran untuk tahap berikutnya ketika masih berada. Jadi ketika kelas 5 untuk kelas 6 nanti kita masih bisa memperbaiki lagi. Itu maksudnya. Atau di kelas 8 setelah kelas 8 ada hasilnya akan terlihat mutunya. Jadi di kelas 9 nanti untuk guru atau peserta didik di kelas 9 akan memperbaiki mutu mereka. Berarti mengetahuilah di mana kelemahan daripada ketika mengikuti UN itu. Jadi ada 3 tadi ya penilaian AKM itu. Ada namanya numerasi. Numerasi ini kemampuan siswa menganalisis menggunakan angka. Ada literasi, kemampuan siswa dalam membaca dan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik bacaan tersebut. Dan yang ketiga ada namanya survei karakter. Ya, jadi survei karakter ini menjadi acuan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang membuat siswa lebih bahagia. Sama seperti kita kemarin ketika BIMTEK kita sudah melakukan cara ini, bahkan kita guru sudah membuat soal untuk soal berbentuk numerasi kepada tiap-tiap kita masing-masing, membuat soal literasi ya, sudah masing-masing kita sudah mengerjakan itu. Jadi catatan saya di sini, hasil AN itu tidak ada konsekuensinya bagi sekolah. Hasil AN itu tidak ada konsekuensinya bagi sekolah, tetapi itu hanya pemetaan saja agar tahu kondisi sebenarnya. Jadi Kemendikbud akan membantu Dinas Pendidikan dan sekolah untuk menyediakan laporan hasil asesmen yang berisi penjelasan profil kekuatan dan area perbaikan tiap sekolah dan daerah. Itulah mungkin sedikit penjelasan saya. Dan satu lagi ada di sini kutipan yang bisa kami asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Perlu kita ketahui, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Itu yang mau ditekankan di dalam asesmen nasional ini. Jadi mungkin itulah penjelasan saya. Nanti Ibu Uli akan menjelaskan bagaimana cara-cara tentang penilaian secara numerasi ataupun literasi. Sekian dan terima kasih.